Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Rifan Maulana. Oke, di video kali ini Rifan bakal menjelaskan tentang pemanasan global. Kita akan sama-sama belajar mengenai pemanasan global. Seperti apa? Ini dia. Nah, teman-teman, pemanasan global atau global warming adalah kenaikan suhu di muka bumi ini yang disebabkan oleh peningkatan gas emisi rumah kaca yang menyelimuti bumi ini. Dan untuk saat ini, kenaikan suhu rata-rata di dunia atau di muka bumi ini bisa mencapai 2 derajat Celcius. Mengapa? Setiap kejadian pasti ada penyebabnya. Sama halnya dengan global warming. Penyebabnya banyak sekali. Kita bahas penyebab global warming. Penyebab pertama dari pemanasan global atau global warming adalah efek rumah kaca. Apa itu efek rumah kaca? Efek rumah kaca adalah pemanasan permukaan bumi dan udara di atas permukaan bumi. Perlu teman-teman ketahui, Tuhan telah menciptakan mekanisme efek rumah kaca yang seharusnya menguntungkan bagi kehidupan di muka bumi ini. Coba teman-teman perhatikan gambar berikut ini. Nah teman-teman, ini adalah contoh skema efek rumah kaca. Jadi panas matahari masuk ke lapisan atmosfer bumi, kemudian akan masuk hingga sampai ke permukaan bumi, kemudian dipantulkan kembali ke lapisan atmosfer dan sebagian akan keluar dari atmosfer kita. Sebagian lagi tertahan sehingga akan dipantulkan lagi ke permukaan bumi dan seterusnya. Artinya, sebagian panas matahari terperangkap di lapisan udara dan permukaan bumi kita. Nah, mekanisme efek rumah kaca inilah yang memungkinkan untuk bumi kita tetap hangat. Perlu teman-teman ketahui, jika tidak ada efek rumah kaca, maka suhu di muka bumi ini bisa mencapai minus 18 derajat Celcius atau negatif 18 derajat Celcius. Jadi dapat disimpulkan bahwa efek rumah kaca sebenarnya memiliki dampak positif. Namun, yang menjadi masalah adalah efek ini akan semakin memburuk jika gas rumah kaca yang di atmosfer itu terlalu banyak. Nah, contoh gas-gas yang tergolong sebagai gas rumah kaca diantaranya ada karbon dioksida atau CO2, metana atau CH4, nitrogen oksida atau NO, klorofluorokarbon atau CFC, hidrofluorokarbon atau HFC, perfluorokarbon atau PFC, dan masih banyak yang lainnya. Nah, setiap gas rumah kaca ini memiliki efek pemanasan yang berbeda-beda. Seperti misalkan metana. Di sini metana memiliki efek pemanasan 23 kali lebih kuat dibandingkan karbon dioksida. Terus ada nitrogen oksida atau NO yang memiliki efek pemanasan 300 kali lebih kuat dibandingkan karbon dioksida. Penyebab selanjutnya dari global warming atau pemanasan global adalah aktivitas manusia. Ya, kita sebagai penghuni bumi itu sendiri. Nah, ada beberapa aktivitas manusia yang dapat menyebabkan terjadinya pemanasan global. Yang pertama yaitu proses pembusukan sampah organik. Nah teman-teman semua, sampah organik yang pada asalnya dari daun, sayur-sayuran, buah-buahan, serta sisa-sisa makanan itu dapat terurai baik secara aerob maupun anaerob oleh mikroorganisme. Nah, proses penguraian tersebut akan menghasilkan gas, yaitu gas rumah kaca. Kemudian aktivitas selanjutnya yaitu aktivitas penggunaan alat transportasi. Alat-alat transportasi yang digunakan oleh manusia itu menghasilkan beberapa gas yang cukup berbahaya, seperti karbon monoksida, nitrogen oksida, belerang oksida. Gas-gas yang dihasilkan
oleh alat transportasi tersebut akan bereaksi dengan oksigen di atmosfer membentuk gas rumah kaca. Selanjutnya aktivitas industri. Seperti gambar, ini gerbong asap ya teman-teman. Ini pembuangan pembakaran pabrik-pabrik industri yang mana kita ketahui hampir sebagian besar pabrik-pabrik industri tersebut menggunakan bahan bakar fosil yang mana baik pembakaran sempurna atau tidak sempurnanya itu akan menghasilkan CO2 atau karbon dioksida. Aktivitas selanjutnya yaitu penebangan hutan. Kita ketahui bahwasannya hutan atau pohon-pohonan itu memiliki fungsi menyerap karbon dioksida, yang mana karbon dioksida tersebut akan digunakan pada proses fotosintesis yang akan menghasilkan oksigen. Nah, ketika hutan gundul atau terjadi penebangan, maka jumlah tanaman yang harusnya menyerap karbon dioksida itu bakal berkurang, sehingga karbon dioksida yang berada pada udara dan lapisan atmosfer kita akan meningkat. Aktivitas selanjutnya pertanian dan peternakan. Pertanian dan peternakan sebagian besar akan melewati fase pembusukan, baik persiapan penanaman, kemudian saat penanaman, pemupukan, bahkan pada saat pemanenan pun akan ada proses pembusukan. Nah, proses pembusukan inilah yang akan menghasilkan emisi metana yang termasuk gas rumah kaca. Teman-teman semua, permasalahan pemanasan global bukanlah permasalahan satu atau dua negara saja, tetapi menjadi permasalahan di dunia ini. Banyak sekali pihak yang peduli terhadap hal ini, dan mereka wujudkan dengan membentuk sebuah kesepakatan internasional. Nah, berikut adalah beberapa kesepakatan internasional dalam permasalahan pemanasan global. Kesepakatan Dunia Internasional tentang Pemanasan Global. Yang pertama ada KTT Bumi di Stockholm. Lalu yang kedua ada Protokol Rio de Janeiro di Brazil. Lalu yang ketiga ada Protokol Kyoto di Jepang. Yang keempat ada KTT Perubahan Iklim di Nusa Dua, Bali. Ini tempatnya di Indonesia, yang membahas dan mengevaluasi Protokol Kyoto. Lalu yang kelima ada Intergovernmental Panel on Climate Change atau disingkat dengan IPCC. Lalu yang terakhir ada Asia Pacific Partnership on Clean Development and Climate atau disingkat dengan APPCDC. Itu merupakan kesepakatan-kesepakatan yang pernah dijalin oleh beberapa negara di dunia ini. Selanjutnya Ripan akan bahas mengenai dampak dari pemanasan global ini. Apa saja dampaknya? Baik, kita bahas ini dia dampaknya. Dampak yang pertama yaitu berkurangnya volume es di kutub selatan. Lubang ozon di kutub selatan itu terlihat semakin membesar sehingga suhunya meningkat. Nah, peningkatan suhu ini menyebabkan es-es di kutub selatan meleleh atau mencair. Selanjutnya tenggelamnya pulau-pulau kecil. Nah teman-teman, mencairnya es di kutub selatan itu akan meningkatkan permukaan air laut sehingga daratan akan berkurang, lalu pulau-pulau kecil terancam untuk tenggelam. Kemudian terganggunya lingkungan hutan bakau, lalu pemutihan terumbu karang, yang mana kenaikan suhu laut akan berdampak terhadap terumbu karang, bahkan terumbu karang terancam mati. Nah, ketika terumbu karang mati, maka terumbu karang akan mengalami proses yang dinamakan dengan coral bleaching, sehingga warnanya akan tumpak putih seperti kapur. Dampak selanjutnya yaitu perubahan iklim. Nah, lubang ozon yang semakin membesar itu akan menyebabkan sinar UV dapat menembus lapisan atmosfer kita, sehingga hal itu akan menyebabkan suhu meningkat. Peningkatan suhu ini akan berdampak pada perubahan arah angin. Perubahan arah angin ini akan berimbas pada pergeseran musim. Itulah yang menyebabkan kenapa di Indonesia khususnya saat ini saat musim kemarau terjadi hujan, dan sebaliknya ketika musim hujan terjadi kekeringan. Lalu selanjutnya berkurangnya spesies flora dan fauna. Teman-teman semua, tidak semua tanaman, tidak semua hewan
itu dapat beradaptasi terhadap perubahan cuaca yang sangat ekstrim, sehingga beberapa spesies yang tidak dapat beradaptasi akan mengalami kepunahan. Dampak yang terakhir yaitu hujan asam. Nah, hujan asam di sini bukan hujan yang rasanya asam, karena memang hujan asam di sini baik dengan warna ataupun rasanya tidak jauh beda dengan hujan biasanya. Namun yang membedakan di sini adalah pH hujan asam di sini kurang dari 5,7 dan hujan asam ini sangat berbahaya buat pernapasan kita. Bahkan ini juga dapat merusak tanaman, termasuk merusak bangunan yang terbuat dari logam. Nah, teman-teman, setelah kita mengetahui dampak dari pemanasan global, lalu bagaimana cara kita menanggulangi pemanasan global? Nah, berikut ada beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk penanggulangan pemanasan global. Langkah atau cara pertama yang dapat kita lakukan untuk menanggulangi pemanasan global, yang pertama yaitu dengan menghemat energi. Menghemat energi di sini bisa dilakukan dengan melakukan kegiatan seperti mematikan lampu saat tidak digunakan, menggunakan alat-alat elektronik dengan bijaksana, mengganti lampu dengan jenis lampu hemat energi, jalan kaki atau bersepeda jika jaraknya dekat, lalu menggunakan transportasi umum, dan bisa juga dengan menggunakan mesin industri berdaya kecil namun berefisiensi besar. Cara kedua yaitu dengan mencari sumber energi alternatif. Energi alternatif yang bisa digunakan seperti energi air, energi panas bumi, energi cahaya matahari, energi angin, dan energi-energi lain. Yang ketiga bisa dengan mengolah sampah. Mengolah sampah di sini dapat dilakukan dengan teknik atau cara 5R. 5R yang artinya reduce, reuse, recycle, replace, and replan. Dan cara terakhir agar kita bisa menanggulangi pemanasan global yaitu bisa dengan mencegah kerusakan hutan. Mencegah kerusakan hutan sendiri dapat dilakukan dengan kegiatan pertama, reboisasi, sistem tebang pilih, melakukan penghijauan kembali lahan yang rusak, dan memberantas penerbangan hutan secara ilegal melalui Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan atau disingkat dengan GNRHL. Nah, teman-teman, mungkin itu saja materi kali ini. Lipan mohon maaf bila dalam penyampaian materi kali ini banyak sekali terdapat kesalahan. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.